selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Ini nggak biasanya kita live di minggu malam karena kita pengen ada banyak request gimana kalau live-nya di malam hari. Nah, kita coba nih di hari Minggu yang kebanyakan para bunda udah santai gitu ya. Ini saatnya pas santai-santai gini di minggu malam ini kita belajar sama Dokter Rizal gitu. Nah, ini topiknya ini banyak ditanyakan. Jadi setiap kita live bareng Dokter Rizal pasti ditanyakan nih topik ini nih tentang bayi sungsang. Nah, kenapa sih posisi sungsang itu bisa terjadi sama baby? Terus gimana sih cara mencegahnya? Kalau udah sungsang bisa nggak lahiran normal lah? Ini banyak banget pertanyaan. Makanya di malam ini kita jadikan benar-benar topik sendiri gitu. Karena kalau mau tanya yang lain itu kita udah sering banget live bareng Dokter Rizal setiap 2 minggu sekali. Nah, nanti kalau mamanya kalian mau ada informasi apa, itu bisa langsung DM ke kita, nanti kita bisa jadikan topik. Nah, tapi kalau mamanya ternyata yang kalian tanyakan itu sudah ada jawabannya di IGTV kita. Nah, kalian langsung cek aja di IGTV kita, banyak banget topik-topik tentang seputar kehamilan bareng Dokter Rizal. Gitu. Halo, selamat malam dokter. Halo, selamat malam. Pertama kali nih kita malam-malam live ya. Iya, biasanya kita kan selalu di sore hari. Nah, ini coba di malam hari. Karena sebenarnya udah banyak request sih. Coba di malam hari Bambi. Soalnya kalau malam itu baru bisa pulang kerja, baru bisa santai gitu. Iya, kita menyesuaikan saja sih. Ya, dokter, topik kita kali ini, jadi kita alhamdulillah ya sama dokter sudah beberapa kali live, terus banyak banget topiknya yang sudah kita bahas. Nah, kalau topik malam ini nih, setiap kita live selalu ada pertanyaan ini soalnya dok ya. Gimana sih posisi sungsang itu, kenapa posisi sungsang pada bayi itu bisa terjadi? Terus cara mencegahnya itu gimana? Nah, kalau udah posisi sungsang pada bayi itu tetap bisa lahiran normal atau enggak gitu. Ini soalnya udah selalu ditanyain kan dok, setiap kita live tuh pasti aja ada yang tanya kan. Iya. Jadi sebenarnya menarik sih karena banyak ibu-ibu yang begitu diperiksa USG sungsang langsung panik, langsung nggak bisa tidur, langsung stres gitu kan. Padahal kadang-kadang sungsang itu ya normal, pada kehamilan-kehamilan tertentu ya normal gitu. Jadi makanya kemarin ketika ada ibu-ibu yang menawarkan untuk membahas sungsang, kenapa tidak? Memang ini sering sekali kita mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi mungkin sebagai gambaran dulu ya. Jadi janin itu di dalam kandungan itu kan macam-macam posisinya. Jadi bisa yang letaknya kepalanya di atas ya. Jadi posisi itu ada yang kepalanya di atas itu sungsang, ada kepalanya melintang seperti ini, ada kepala di bawah. Jadi yang normalnya itu kan kalau posisi kepala di bawah. Tapi masalahnya kan posisi itu selalu berputar terus. Jadi ketika janinnya masih belum cukup bulan, dia kan pergerakan terus. Jadi kalau saya sering menganalogikan misalnya gini, ini ada suatu ruangan yang besar, kemudian si janin masih kecil dan dia bergerak terus, otomatis hari ini bisa kepalanya di atas, besok bisa kepala di samping, lusa bisa kepala di bawah. Jadi dia berputar terus. Dan itu selalu berputar sampai kondisi di atas 3-4 minggu, 3-5 baru dia fix, baru dia menetap. Jadi kalau dia menetap misalnya seandainya kepalanya tetap di bawah, itu dikatakan normal. Kalau nanti kepalanya di samping dikatakan lintang. Kalau kepala di atas dikatakan sungsang. Jadi itu dulu yang perlu kita singgung di sini. Karena kadang-kadang ketika si ibu misalnya periksa di trimester pertama, kemudian dibilang dokter, Bu ini posisi sungsang, itu udah panik duluan. Mendengar kata-kata sungsang itu udah panik dulu. Padahal ya dok ya. Iya, udah mikir macam-macam, takut operasi lah, takut ini, takut itu. Padahal di trimester pertama, trimester kedua sampai 34 minggu posisi akan berputar terus. Jadi saya garis bawahi sungsang itu adalah kelainan
letak. Jadi letak posisi kepala bayinya. Jadi kan kalau kita melihat itu kan sumbu tubuh ibu, misalnya sumbu kepala ini, misalnya ini sumbu tubuh ibu kepala ke bokong. Jadi kalau dia posisi bayi itu bisa sesuai sumbu, bisa kepala di atas, kepala di bawah, bisa dia lintang, bisa oblik. Jadi posisinya gitu-gitu aja. Letak kepala, letak sungsang, kemudian letak lintang sama oblik. Oblik itu miring. Jadi antara sungsang, antara dia nggak benar-benar kepala di atas atau nggak benar-benar di bawah. Jadi dia miring gitu, miring, bisa miring kiri, miring kanan, itu dikatakan oblik. Oke, jadi kita sedikit singgung di sini kenapa sih bisa terjadi letak sungsang. Khususnya kita bahas sungsang ini adalah di atas 34 minggu. Kalau sebelum 34 minggu, letak sungsang itu normal, karena dia masih muter-muter terus. Jadi ada 3 kelompok penyebab utama dari kenapa terjadinya letak sungsang. Yang pertama adalah karena gerakan janin yang terlalu bebas. Jadi misalnya kelainan janin terlalu bebas ini, misalnya pada kasus-kasus ketuban yang sangat banyak. Jadi pada ibu yang hamil yang ketubannya sangat banyak, walaupun bayinya sudah besar, dia kepalanya tidak bisa langsung turun ke bawah karena dia gerakannya masih sangat bebas. Kemudian bisa juga pada bayi kecil. Jadi bayi kecil itu misalnya usia kehamilan sudah cukup bulan tapi berat badan bayinya kecil sehingga dia masih bisa bergerak bebas walaupun usia kehamilan sudah di 34 minggu ke atas. Kemudian ibu hamil lebih 3 kali. Grande multi kalau istilah kita. Jadi pada ibu hamil berulang, jadi kayak balon, ditiup, kemudian kempes, ditiup, kempes. Semakin sering ditiup, balon itu akan semakin melar. Rahim juga seperti itu. Di anak pertama, anak kedua, anak ke-11 itu beda. Di sini sampai 14 masih sering loh. Anak 14 itu masih sering. Jadi semakin rahim semakin keregang, semakin besar resiko terjadinya posisi sungsang tadi. Kemudian tadi ada juga yang disebabkan karena gangguan akomodasi. Jadi akomodasi itu bentuk rahim itu kan bentuknya seperti buah alpukat gitu. Seperti buah alpukat, di bawahnya agak kecil, di atas besar. Jadi kalau nanti posisi janin, kepala di bawah, kemudian bokong di atas. Kadang-kadang ada kelainan pada rahim, sehingga menyebabkan kepala janin itu nggak bisa di bawah. Misalnya pada pasien-pasien dengan kelainan bentuk rahim, jadi rahimnya bentuknya nggak seperti normal. Ada juga yang bentuk rahimnya kayak love gini, bentuk kayak love. Jadi ada kelainan-kelainan bawaan. Sebenarnya secara anatomi tubuh kita tuh selalu kiri kanan, tangan kanan, tangan kiri. Rahim juga seperti itu, sumbernya kiri kanan, kemudian menyatu, kemudian terjadi penyatuan, jadilah rahim. Kadang-kadang penyatuannya ini tidak sempurna, jadi dia nempel belum sempurna, tapi udah jadi gitu. Akibatnya bentuknya jadi kayak love gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus ada kelainan bentuk rahim, biasanya itu akan mengganggu proses posisi janin tadi. Kemudian gangguan akomodasi ini juga bisa kita dapatkan pada pasien-pasien dengan kehamilan kembar. Kehamilan kembar. Ya, jadi kalau ibu-ibu yang hamil kembar sangat sering pasti diikuti dengan adanya gangguan posisi janinnya tadi. Ada yang jarang kepala-kepala di bawah, jadi biasanya kayak sendal jepit gitu. Jadi satu kepala di atas, satu kepala di bawah untuk bisa mengisi rongga rahim secara optimal. Kemudian tadi grande multi juga pengaruh. Grande multi tadi yang ibu yang sudah hamil lebih dari 3 kali. Kemudian kadang-kadang juga pada kasus-kasus janin yang sudah meninggal di dalam. Jadi kasus-kasus janin meninggal di dalam, kepalanya itu tidak lagi keras, jadi lembek, pipih gitu, sehingga kepalanya itu tidak bisa difiksasi oleh rahimnya, sehingga dia ngambang, jadinya sungsang. Kemudian faktor yang ketiga adalah gangguan fiksasi. Fiksasi itu kemampuan rahim untuk memegang, mencengkeram kepala janin di dalam. Jadi gangguan fiksasi ini biasanya yang paling sering pada kasus-kasus plasenta previa. Jadi ari-ari yang dulu kita pernah bahas, ari-ari itu kan normalnya berada bisa di samping, kiri kanan, atau di atas. Pada ari-ari plasenta previa, ari-ari yang menutup jalan lahir, itu menyebabkan kepala bayinya itu tidak bisa turun. Karena terganggu oleh ari-ari. Jadi kalau
panggul ibu itu kan kayak baskom gitu, kayak baskom. Kemudian ada bentuk rongga pelvisnya, kepala itu biasanya akan masuk ke situ. Pada kasus-kasus yang placenta previa, itu di bagian baskom itu ada bantal. Ada bantal, sehingga baskom tadi yang harusnya kayak rongga gitu, keisi oleh bantal ari-ari tadi, sehingga kepala bayinya tidak bisa masuk. Kemudian selain placenta previa, yang mengganggu proses fiksasi itu juga tumor. Jadi tumor itu misalnya miom pada ibu-ibu yang rahimnya terdapat miom, apalagi miom yang berada di bagian bawah, kista ovarium juga bisa menyebabkan gangguan, ataupun tumor-tumor yang berada di sekitar kandungan. Jadi nggak mesti dari tumor kandungan, tumor di kandung kemih ya bisa, tumor di bagian rektum ya bisa. Intinya ada gangguan tumor di area bagian rahim, baik itu depan atau belakang. Kemudian panggul sempit. Ini juga sering kan. Jadi panggul sempit biasanya sering pada ibu. Kalau panggul sempit itu kita curiganya biasanya kalau ibu pendek. Jadi kita katakan ibu pendek itu jika tinggi badan si ibu 150 ke bawah. Jadi biasanya kita curiga panggul sempit itu pada ibu-ibu yang pendek. Yang dikatakan pendek itu patokan kita adalah 145. Jadi 145 cm ke bawah biasanya curiga ibunya panggul sempit. Tapi nggak semua. Ada juga yang walaupun ibu pendek tapi panggulnya bagus. Tapi kecurigaan pertama kita kalau seandainya ada ibu dengan tinggi badan 145, ada gangguan posisi tadi, kepalanya di atas, kemungkinan besar dia itu gangguan fiksasi. Kemudian yang terakhir anencephalus. Anencephalus itu kehamilan di mana nggak terbentuk tulang kepalanya gitu. Jadi bayi nggak ada kepala. Jadi karena bayinya kepalanya nggak terbentuk, tulang kepalanya nggak terbentuk, sehingga kepalanya nggak bisa difiksasi oleh rahim. Jadi akibatnya apa? Dia fly, jadi kayak menggantung gitu. Jadi kayak terbang-terbang di situ, jadi berputar. Jadi penyebab sungsang itu kemungkinan besar ya 3 kelompok tadi gitu. Jadi kalau misalnya ada kelainan sungsang, sebaiknya di USG-kan karena tadi bisa saja karena emang gangguannya di bayinya, bisa ada gangguan di rahimnya, bisa cacat janin. Jadi cacat janin juga kadang-kadang bisa menimbulkan kelainan pada letak janin tadi. Oke, jadi kurang lebih penyebabnya seperti itu. Kemudian apa yang bisa dilakukan? Jadi kan seorang ibu pasti cita-citanya itu pengen lahiran normal, pengen bayinya posisinya normal. Itu udah cita-cita. Jarang kan dari awal, dok saya pengen SC dari awal tuh jarang. Pasti semua cita-citanya adalah pengen lahiran normal. Tapi ternyata ya ada bernasib baik berakhir dengan normal, ada juga yang harus menjalani sesar gitu. Jadi ya tergantung takdir, kita nggak bisa memastikan yang mana. Jadi doa pasti pingin semua lahir normal, tapi takdir bisa berhasil bisa tidak gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi resiko posisi sungsang tadi? Biasanya di trimester di antara 28 sampai 30 minggu itu kan biasanya kita USG tuh. USG kemudian ini misalnya kita katakanlah ini sungsang. Bu, ini sungsang, tapi ini masih kemungkinan masih bisa berputar. Apa yang bisa Ibu lakukan? Jadi kita sering anjurkan namanya knee chest position. Knee chest position itu kalau kita di muslim itu seperti posisi sujud. Jadi seperti orang sujud, jadi ketika dia sujud gitu, jadi ini kepala, kemudian bokong, kaki, bayangkan sujud lah. Jadi ketika sujud seperti itu, diharapkan nanti kepala bayinya akan bisa ikut terbantu dengan gravitasi turun ke bagian panggul. Itu bisa dilakukan berapa kali, terserah sak mampunya. Jadi boleh setelah sholat ditambah, ataupun kalau enggak ngepel jongkok, bukan ngepel yang sambil berdiri. Jadi prinsipnya hampir sama. Jadi ngepel jongkok kadang-kadang kalau sujud-sujud kan enggak ada ininya. Kalau ngepel kan sekalian rumah bersih, kemudian tapi nggak takut ini dok, nggak takut kepleset nanti dok. Ya kan sambil duduk, kan bukan berdiri. Jadi ngepel ini maksudnya bukan ngepel sambil berdiri, tapi ngepel jongkok kayak orang sujud. Jadi ngepel gitu, sehingga diharapkan juga membantu. Dan itu bisa dilakukan sampai 34-35 minggu sak mampunya. Nanti baru bisa kita nilai di 34-35
baru kita nilai nanti berhasil enggak. Tidak semua orang yang melakukan tindakan tadi akan bisa kepalanya di bawah. Karena tadi penyebab sungsang itu macam-macam. Kalau dia penyebabnya karena hari-hari di bawah, kalau karena panggul sempit, kalau karena tumor di bawah, mau dia jungkir balik juga nggak akan bisa. Jadi yang namanya usaha monggo, tapi tidak semua akan berhasil. Makanya nanti penentuannya di 35 minggu. Di 35 minggu kita USG lagi. Kalau posisinya kepala di bawah, alhamdulillah ada kemungkinan kita coba normal. Kalau kepalanya di atas, ya sudah. Artinya dia akan tetap sungsang gitu. Jadi yang bisa kita lakukan itu. Kemudian hindari pijat. Jadi kita di sini kan ada kebudayaan istilahnya membenarkan posisi janin. Itu sering gitu. Jadi karena seorang pasien begitu di USG, Bu ini sungsang, kemudian dia takut dilakukan SC, akhirnya ke tukang pijat, dukun pijat, kemudian dihoyok, diputer lah macam-macam sama ini. Yang kita khawatirkan apa? Karena ketika kita muter-muter posisi janin, kita nggak bisa lihat kondisi di dalam seperti apa. Ada lilitankah atau tidak, ada kelainan atau tidak ketika diputer, yang ada malah membahayakan si janinnya. Kita di sini ada beberapa kasus yang akhirnya ketika habis dipijat, bayinya meninggal. Yang kita khawatirkan itu begitu diputer, ari-arinya lepas. Begitu diputer, ketarik sama tali pusar, akibatnya bayinya bisa meninggal di dalam. Itu yang tidak kita inginkan. Sebenarnya kita di medis, waktu kita pendidikan dulu diajarin. Jadi ketika saya sekolah dulu ambil pendidikan spesialis ini, diajarin gimana cara kita memutar bayi itu. Oh ini posisinya sungsang, gimana cara kita putar biar kepalanya di bawah. Kita diajarin untuk seperti itu. Untuk kita melakukan tindakan seperti itu namanya versi. Jadi versi itu istilahnya kita putar, jadi dari posisi sungsang ke kepala atau dari lintang ke kepala. Jadi namanya tindakan versi. Kalau orang awam itu yang dihoyok mungkin, tapi kalau bahasa medis kita versi. Sebelum kita lakukan versi, kita USG dulu. Ini kita USG aman nih, nggak ada lilitan tali pusat, ari-arinya nggak nutup jalan lahir, aman semua, baru kita puter, kemudian kita fiksasi pakai bebat, pakai gurita, kemudian kita periksa lagi. Begitu setelah tindakan kita periksa lagi, denyut jantungnya aman atau tidak, ari-arinya lepas atau tidak. Jika setelah kita lakukan ada komplikasi, katakanlah perdarahan macam-macam, udah langsung sesar. Jadi kita langsung ambil tindakan setelah itu. Nah, kalau di dukun kampung kan nggak mungkin seperti itu. Nggak mungkin di USG dulu gitu loh. Nggak mungkin di USG dulu. Nggak mungkin setelah dilakukan tindakan bisa dievaluasi baik atau tidak. Sehingga ketika datang ke kita kebanyakan sudah telat. Dulu sempat viral, saya pernah posting. Jadi waktu itu saya dapat kasus dia sungsang, anak mahal. Dia udah menikah lama, kemudian baru hamil tapi sungsang karena dia takut operasi. Akibatnya dia ke tukang pijat. Kemudian setelah dipijat sehari kemudian bayinya meninggal. Ketika kita operasi itu rahimnya itu jebol. Jadi waktu kita operasi itu udah robek, rahimnya itu robek, akhirnya bayinya meninggal. Ibunya masih terselamatkan walaupun dia sempat masuk ICU. Jadi karena saya nggak pingin pasien saya seperti itu berulang, makanya saya upload di Facebook dan itu viral dibagi jutaan orang. Kemudian banyak juga yang ngebully. Itu mungkin yang pijatnya bukan tenaga ahli, bukan orang yang istilahnya tukang pijat profesional, bukan tukang pijatnya abal-abal. Tetap aja banyak yang ngebela untuk pijat ini. Ya mungkin yang itu tukang pijat mungkin dok yang ngebela. Makanya asosiasi tukang pijat mungkin. Jadi saya selalu tekankan kalau pasien saya kalau sungsang, monggo silakan mau pijat kini chest position, kemudian mau ngepel, kalau perlu ngepel masjid sekalian enggak apa-apa, pahalanya juga dapat gitu. Tapi jangan pijat, jangan hoyok, jangan pijat karena tadi resikonya terlalu besar. Kalau memang jatahnya kepala di bawah nggak diapa-apain juga kepala di bawah gitu. Jadi itu booming itu. Ya saya dibully juga. Ada sampai ibu saya tukang pijat tapi nggak pernah dapat kasus gini-gini. Jadi banyak yang membantah juga. Itu nahas saja. Intinya sih gitu. Jadi yang dilakukan tukang pijat itu sama dengan yang kita lakukan, sama sebenarnya. Cuma tadi kita juga harus dengan pengawasan ketat melakukan itu.
Jadi saya tekankan kepada ibu-ibu, kalau memang ada kelainan letak sungsang sebelum 34 minggu, itu masih normal dan itu masih berputar terus. Kalau mau untuk membantu mempercepat, lakukan knee chest position sama tadi kayak ngepel jongkok tadi tidak masalah. Kemudian yang paling sering juga ditanyakan, bisa lahir normal nggak sih? Kan ini yang ini. Jadi kalau prosedur kita, kalau hamil pertama sungsang, itu indikasi untuk dilakukan sesar. Oh, Jadi gitu. anak pertama, jadi kalau di kehamilan pertama kemudian letak sungsang, itu indikasi sesar. Kenapa indikasi sesar? Karena jalan lahirnya itu belum pernah dilewati oleh janin, dia masih kaku. Nah, sedangkan untuk sungsang itu bokong dulu. Jadi bokong turun dulu, kemudian yang dikhawatirkan kalau misalnya primi hamil pertama tadi sungsang kita coba normal, bokong bisa lahir, tapi ketika kita melahirkan kepala nyangkut. Nyangkut, iya. Yang paling kita khawatirkan itu karena masih kaku jalan lahirnya. Jadi ketika badan sudah lahir, kepala tidak bisa kita lahirkan dalam 7-8 menit, resikonya bayi meninggal. Jadi bisa meninggal pada proses persalinan. Makanya rekomendasinya ketika saya kuliah dulu, rekomendasinya hamil pertama sungsang sesar, hamil kedua ketiga sungsang bisa dicoba normal. Tapi dalam penelitian terbaru itu dibandingkan antara bayi sungsang yang dilahirkan normal dengan bayi sungsang yang dilahirkan sesar, ternyata outcome-nya itu lebih bagus yang dilahirkan secara sesar. Oh, gitu. Soalnya tadi trauma ke kepala bayinya lebih sedikit dibandingkan dengan yang sesar, sehingga sekarang rekomendasi terbaru semua kehamilan sungsang rekomendasinya adalah sesar. Kecuali ketika datang sudah pembukaan lengkap. Jadi datang ke kita udah pembukaan lengkap, ya sudah kita coba normal, kita lahirkan normal gitu. Jadi rekomendasinya bisa normal apa tidak sebenarnya boleh selama itu bukan kehamilan pertama, tetapi yang perlu dipertimbangkan bahwa resiko terhadap janinnya itu lebih berat jika lahiran secara normal. Jadi mungkin saya gambarkan gini. Jadi ketika bayi lahir, misalnya ini posisi normal kepala ya. Jadi untuk proses lahiran itu kan butuh waktu. Setiap pembukaan 1 cm itu 1 jam. Sampai 10 cm 10 jam. Kemudian proses lahir 1-2 jam. Jadi kepala itu pelan-pelan menekan jalan lahir. Dia setiap kontraksi turun, 10 jam buka lengkap, dilahirkan. Jadi kepala bayi ini beradaptasi. Jadi pelan-pelan dia dorong jalan lahirnya. Jadi jalan lahir itu kayak orang apa ya? Jadi kayak kita menerobos kerumunan misalnya. Ini ada kerumunan orang. Ini tak terobos pelan-pelan sampai saya bisa menuju ke depan. Nah, kalau pada letak sungsang itu bokong dulu yang nerobos. Bokong nerobos. Jadi begitu bayinya sudah lahir, dalam waktu kurang dari 8 menit kepalanya harus lahir. Akibatnya apa? Kita narik. Kita tarik sehingga apa kepalanya tadi kejepit dengan jadi melewati, jadi gini, turun pelan-pelan, begitu dari bawah kita tarik. Akibatnya apa? Tekanan di kepalanya berlebih. Beda dengan kepala di bawah. Akibatnya apa? Komplikasinya lebih tinggi. Jadi komplikasi ke bayi lebih tinggi. Kalau di luar negeri itu penelitiannya itu membandingkan outcome bayinya, kecerdasannya, kemudian mudah sakit dan sebagainya. Ternyata memang lebih bagus yang dilahirkan secara sesar. Makanya tadi rekomendasinya adalah sesar gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu tentang sungsang. Kalau ada yang belum saya bahas, mungkin nanti ditanya jawab aja ya. Kita lanjut. Ya dok, menarik banget ini dok. Penjelasannya lengkap banget. Saya juga baru tahu ternyata penyebab sungsang itu juga banyak banget ternyata ya. Iya. Tuh, yang saya tahu cuma karena ketubannya aja gitu. Iya. Salah satu, ketubannya salah satu. Ini ada pertanyaan dari Bunda Mia Cayan. Dok, saya hamil 30 minggu, tapi presentasi bokong paling bawah, apakah itu yang dinamakan sungsang? Iya. Ya, betul. Jadi, ya, dok. Kalau misalnya kadang-kadang ada yang apa ya, jadi ada yang mengatakan letak, presentasi, macam-macam ya. Jadi kalau misalnya bokong di bawah itu sungsang, jadi prinsipnya gitu sih. Jadi kalau bokong di bawah itu sungsang, kalau kepala di bawah itu normal,
Kalau kepala di samping itu lintang, kepala miring ini, itu namanya oblik. Ya. Jadi pilihannya itu. Ya. Terus ini ada pertanyaan. Ini ada dari Bunda Siska. Anakku juga lahir prematur, posisi sungsang lahiran normal. Mungkin karena bayinya kecil itu mungkin ya dok ya? Karena masih bayinya kecil, jadi masih bisa lahir normal itu ya. Okay. Dok, setelah 35 minggu berarti sudah nggak bisa muter lagi ya? Secara teori tidak bisa. Jadi secara teori secara teori kan 34 minggu itu posisi sudah fix, artinya kalau udah nggak berubah lagi. Tapi saya tidak mengatakan tidak mungkin. Toh kenyataannya saya beberapa kasus dapat gitu. Jadi ketika 35 minggu kita USG posisi sungsang, 38 minggu kenceng-kenceng, begitu kita raba kepala di bawah. Di bawah. Okay. Ternyata kepala di bawah ya. Yang tadinya rencana mau USG, begitu kita periksa pembukaan, ternyata kepala di bawah. Bu, ini kepala sudah di bawah. Jadi kita coba normal dulu. Jadi tiada yang tidak mungkin, saya bilang sih gitu, tak bos. Secara teori 34-35 posisi fix, tapi tetap aja kalau ibu misalnya tetap mau usaha kayak keni chest position, kemudian ngepel jongkok, tidak apa-apa. Saya tetap tak anjurkan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nanti kita evaluasi di 37 minggu. 37 minggu tetap ya sudah. Kita yang penting sudah usaha, hasilnya nggak bisa ya sudah. Prinsipnya kita sudah usaha dulu, walaupun peluangnya lebih kecil kalau 34 minggu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bunda Marlia. Dok, anak 1 dan 2 saya lahir sungsang pantat dulu. Saya lahir hamil anak ketiga. Kalau posisi masih sungsang, apa boleh dan aman melahirkan di bidan? Jadi bidan itu cuman boleh menolong persalinan normal. Persalinan normal, apa yang dia katakan persalinan normal? Pertama, usia cukup bulan, berat badan bayi di atas 2,5 kg, posisi kepala di bawah. Tidak ada ketuban pecah, tidak ada bekas sesar. Prinsipnya yang fisiologis. Sungsang ini bukan persalinan fisiologis, bukan persalinan normal. Jadi persalinan normal itu bukan artinya bukan lahir normal atau tidak. Persalinan normal itu persalinan kepala di bawah. Kepala di bawah. Jadi kalau misalnya kepala di atas sungsang, walaupun kita lahir normal, itu bukan persalinan fisiologis namanya. Jadi istilah kita di medis itu persalinan fisiologis. Bidan cuman boleh nolong persalinan fisiologis. Kalau seandainya sungsang, itu termasuk persalinan patologis. Persalinan patologis itu bisa dicoba dengan normal, bisa dengan sesar. Jadi nggak semua patologis harus sesar, bisa juga dilahirkan secara normal. Nah, bidan itu cuma boleh melakukan tindakan yang fisiologis tadi. Berat bayi usia cukup bulan, berat bayi di atas 2,5 kg, posisinya normal, kepala di bawah. Tapi kalau dia bukan fisiologis, itu harus di dokter atau di rumah sakit. Jadi tidak boleh di bidan. Jadi kalau sungsang, ini masuk kategori patologis, boleh lahiran normal tapi di rumah sakit. Walaupun rekomendasi sekarang sungsang sesar. Jadi gitu yo. Walaupun normal jangan di bidan. Kecuali kalau udah lengkap. Misalnya kalau ketika saya dulu ngajarin bidan juga, kita ajarin bidannya untuk lahirkan secara sungsang. Kapan? Pada kasus-kasus datang ke bidan sudah buka lengkap. Kaki sudah di luar gitu. Kakinya udah juntai-juntai gitu. Mungkin nggak dia ngerujuk. Nggak mungkin. Jadi bidan harus melahirkan untuk kondisi seperti itu. Kalau ngerujuk, telat, bayinya bisa meninggal di dalam. Jadi pada kasus-kasus emergensi, bidan boleh menolong persalinan normal sungsang. Tapi kalau buka 1, buka 2, rumah sakit cuma setengah jam, rujuk aja dulu. Jadi biar dikerjakan di rumah sakit. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Yuarta. Saya 37 minggu posisi melintang. Saya rajin jalan nanjak dan nungging 3 menit. Seminggu aja posisi kepala udah pintu lahir. Jadi sekarang bisa lahiran normal. Alhamdulillah. Iya, ini ada pertanyaan nih dok. Jadi kalau bisa nggak yang rajin jalan? Jadi katanya kalau udah posisi sungsang itu udah nungging yang tadi posisi nis tadi sama rajin jalan. Bener nggak kalau rajin jalan itu bikin posisi muter gitu dok? Jadi gini, kalau untuk posisi sungsang, lintang, itu tadi posisi sujud. Posisi sujud, keni chest position namanya.
Kalau untuk jalan kaki itu untuk mempercepat turunnya kepala. Jadi posisi sudah kepala di bawah. Jadi kalau kita jalan kan gravitasi tuh. Ya. Kalau misalnya seandainya bayinya sungsang, jalan ya tetap aja sungsang, nggak membantu. Ya. Jadi fungsi jalan kaki itu kayak jalan kaki, naik turun tangga, itu untuk mempercepat kepala turun bawah. Turun panggul, mempercepat. Jadi kalau pertanyaan, dok biar cepet turun panggul gimana sih? Coba aja sering jalan sama naik turun tangga. Tapi kalau untuk dok ini posisi sungsang, biar cepet turun panggul, biar cepet muter gimana? Jalan tidak membantu untuk kasus ini. Jadi tetap posisi sujud, nungging, sama yang tadi, yang knie chest position tadi. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan ini dok, kalau rahim retro apakah berpengaruh pada posisi janin dok? Iya. Jadi gini, retro itu hanya kondisi saat sebelum hamil. Jadi kondisi saat sebelum hamil. Kembali ke balon nih, paling enak nyontoin balon. Balon sebelum kita tiup, dia bisa jatuh ke depan, bisa jatuh ke belakang, bisa samping, kiri kanan. Jadi kalau kita pegang ujung balon, kan yang kalau balon itu kan ada tempat kita tiup, kemudian ada yang bulatnya. Sebelum kita tiup bisa jatuh kemana aja. Kalau jatuh ke depan, itu namanya antefleksi. Kalau jatuh ke belakang, retrofleksi. Sekarang coba balon ditiup. Dia membesar. Ada nggak bedanya? Retrofleksi, antefleksi akan ada beda nggak? Nggak ada. Ada, ya. Nggak ada lagi, karena dia udah berkembang ke atas. Jadi retrofleksi, antefleksi itu hanya posisi rahim pada saat belum hamil. Ketika sudah hamil, ketika udah ditiup, sudah berisi dengan bayi di dalamnya, nggak ada lagi istilah retrofleksi, antefleksi. Pasti rahimnya akan mengembang ke atas. Jadi tidak ada bedanya. Oh, dok saya retrofleksi nanti akan sungsang, nggak ada. Jadi retrofleksi, antefleksi itu hanya kondisi sebelum, ketika sudah berisi janin, dia akan mengikuti bentuk rahimnya tadi. Jadi tidak ada bedanya, mau antefleksi retro pada kondisi hamil sama. Oke. Ini ada Bunda Zulaiha, ini hamil kembar dok, kepalanya satu di bawah, satu di atas ya tadi kata dokter ya, kayak sedikit ya dok ya. Kalau kembar gitu, kalau udah kayak gitu biasanya memang rekomendasinya sesar gitu ya dok. Jadi kalau hamil kembar itu bisa lahir normal, bisa sesar. Jadi kapan kita lahirkan normal? Biasanya pada kasus-kasus bukan kehamilan pertama ya, kehamilan kedua, ketiga, kembar dengan posisi kepala-kepala. Jadi paralel, jadi kepala dua-dua. Jadi keluar bayi pertama, lahir, kemudian bayi kedua tinggal nyusul. Kalau posisi yang paling banyak kembar itu kan posisi sendal jepit. Jadi kalau ibu-ibu pernah lihat sendal jepit kita masukkan dalam plastik, kalau kita masukkan nggak pas, pasti nggak bisa masuk plastiknya. Jadi kan pasti masuknya gini. Jadi gini ya. Jadi saling berhadapan gini. Jadi kembar kayak gitu di dalam. Kalau kita coba lahir normal, misalnya ini yang pertama bokong, yang kedua kepala. Jadi ketika bokongnya turun, kepalanya kekunci. Jadi dagu bayi yang satu dengan bayi satu lagi gini nih, kekunci. Kayak Spider-Man ciuman sama pacarnya itu. Kalau susah bayangkan gitu, Spider-Man kan gitu, ternyata tuh turun gini, kekunci. Akibatnya apa? Nggak bisa lahir. Jadi kalau kita tarik juga nggak bisa, karena kekunci, dagu sama dagu terkunci. Makanya kalau untuk sungsang kepala, makanya pilihannya untuk sesar. Jadi kalau saya sih selama ini kalau yang kembar, yang berani tak coba normal cuma tadi yang kepala-kepala. Tapi kalau ada yang kelainan posisi, biasanya dari awal kita persiapkan untuk sesar. Ya. Oke, lanjut dok. Dari pertanyaan Bunda Afrianti. Assalamualaikum dok, saya hamil 26 minggu, tapi perut saya belum kelihatan bedak dok. Maksudnya apa? Saya nggak ngerti dok, bedak gitu. Dan kata bidan posisi janin masih di bawah, tapi sejauh ini janinnya sehat dok. Jadi mungkin gini ya, nggak spesifik kita jawab pertanyaan itu. Jadi kan sering kadang-kadang orang stres ketika dia hamil, kok hamil 5 bulan perut belum kelihatan. Yang sering kan itu. Jadi belum kelihatan, jadi kayak ya masih kelihatan kayak nggak hamil. Ini berkembang nggak kehamilannya? Jadi untuk posisi bentuk perut itu
Rata-rata memang baru kelihatan agak mulai nonjol itu 24 minggu ke atas, 5 bulan baru mulai kelihatan. Tapi itu juga sangat dipengaruhi oleh postur tubuh ibu. Orang yang tingginya 170 dengan orang tingginya 140, dengan kehamilan yang sama perutnya beda. Karena proporsi dia. Jadi ketika istilahnya misalnya gini, orang yang sama-sama megang bola voli, orang tinggi dengan orang pendek ditaruh di perut, gedean mana? Kan kelihatan gede yang kalau orang pendek, karena tadi proporsi tubuhnya lebih pendek, sehingga perutnya 5 bulan udah kelihatan besar banget. Sedangkan orang tinggi 170 5 bulan itu masih belum kelihatan. Makanya kadang-kadang yang orang tinggi ketika hamil katakanlah 9 bulan, perutnya kok masih kecil. Nah, pada kondisi-kondisi seperti ini perlu USG, periksakan. Kalau dari hasil USG-nya menyatakan normal, artinya usia kehamilan dengan besar bayinya normal, ya sudah, kita nggak perlu khawatir. Jadi jangan sekali-kali membandingkan, paling banyak tuh bandingin. Tuh si ini hamil 5 bulan perutnya udah gede, kok aku belum kelihatan. Belum lagi yang ngebully. Orang kita kan, netizen kan banyak ngebully. Kamu hamil nggak kelihatan, hamil nggak. Si ibunya stres, nangis, udah baby blues. Jadi sering itu. Saya sampai untuk kasus ini sampai tak buat tema ini di YouTube. Karena banyak yang, dok ini nggak, kan banyak yang sedih gitu nggak kelihatan perutnya. Akhirnya kita bahas, intinya USG kan aja. Kalau USG nanti kelihatan, oh ini bayinya besarnya normal, ya sudah nggak usah mikir macam-macam lagi, karena nggak akan sama. Oke, ya dok. Oke, ada lagi pertanyaan dok dari Bunda Anggi. Posisi plasenta previa usia 34 minggu, apakah bisa lahiran normal dok? Ini juga sering banget nih ditanyain. Oke, jadi gini ya, plasenta previa itu kelainan posisi plasenta. Jadi plasenta itu macam-macam kelainannya. Jadi misalnya ini lubang ini adalah jalan lahir. Plasenta itu normalnya dia di atas. Jadi ini jalan lahir, kemudian rahim, dia normalnya nempel di atas nih. Yang paling banyak di atas, bisa di samping kiri, kanan, depan, belakang bisa. Kalau ari-ari di bawah tuh gini, nutup jalan lahir. Nah, nutup jalan lahir ini ada tingkatannya juga. Kalau dia misalnya ini lubang nutup seluruh seperti ini dikatakan plasenta previa totalis, total nutup. Tidak ada pintu keluarnya. Nah, untuk kasus ini nggak bisa kita coba normal. Gimana kita mau coba normal sedangkan pintunya terhalang oleh plasenta. Begitu pembukaan, pasti darah dulu yang keluar. Nah, yang kedua, plasenta previa parsial namanya. Jadi kalau ini total, nutup semua, parsial itu setengah. Jadi cuma nutup sebagian dari jalan lahir. Ini juga susah untuk lahiran normal karena begitu dia pembukaan kemungkinan perdarahan duluan. Yang ketiga parsial marginal tepi. Jadi ada ari-ari nutup semua, ada ari-ari nutup setengah, ada cuman ujung tepinya marginalis. Kalau marginalis ini masih mungkin lahir normal. Jadi ketika dia pembukaan, kepala bayi akan menekan ke bawah. Jika tidak perdarahan aktif, bukan darah segar yang keluar, kita bisa nunggu lahiran normal. Tapi kalau begitu pembukaannya nambah, buka 3, buka 4, langsung cur keluar darah, udah langsung kita stop, ini nggak bisa normal, sesar. Kemudian yang terakhir, plasenta letak rendah. Plasenta letak rendah dia nggak deket dengan ini, tapi di bawah gitu. Jadi makanya plasenta previa itu macam-macam. Bisa nutup semua, nutup setengah, nutup tepi, letak bawah. Itu gradingnya, tingkatannya seperti itu. Jadi tergantung posisinya. Ada yang bisa normal, ada yang tidak, tergantung derajat penutupannya tadi. Gitu. Jadi diskusikan sama dokternya, coba tanyakan bisa normal apa tidak, menutup semua atau tidak, itu harus diklarifikasi dulu gitu. Jadi nggak semua plasenta previa harus SC, ada yang bisa normal tergantung posisi hari-hari. Oke. Itu. Ini ada pertanyaan dari Bunda Maidaria. Dok, bagaimana cara mengetahui kepala janin sudah memutar ke bawah? Gitu dok. Selain USG mungkin dok. Jadi gini. Mungkin pasang kenceng gimana gitu. Nggak bisa. Jadi paling simpel ya ke bidan sih, ke bidan, kemudian nanti dipalpasi. Jadi karena nggak usah tingkat ini, kalau misalnya tak ajarkan gimana pasien membedakan, bidan aja kadang-kadang masih bisa salah. Jadi ketika dipegangkan, kalau bidan ini kan meriksa pakai tangan nih, dipalpasi, ditekan-tekan. Oh ini keras nih di bawah ini kepala. Oh di atas lunak, oh ini bokongnya gitu.
Jadi itu aja masih mungkin salah, apalagi pada orang gemuk. Orang gemuk tuh lemaknya tebel banget, jadi untuk megang kepala janin susah. Yang paling jelas kalau pingin lihat kepala di bawah atau tidak, USG. Kalau nggak ada tempat USG di situ ya ke bidan terdekat. Cuma kalau misalnya megang-megang sendiri sangat sulit untuk menentukan apakah kepala orang tingkat. Saya aja dulu waktu pertama jadi dokter sering kebalik kok begitu nih. Ini kepala atau enggak ya? Kepala atau enggak? Kan itu perlu pengalaman untuk megang-megang seperti itu. Mau apa? Mendiagnosa, merasakan, oh ini kepala nih Bu. Itu aja kadang-kadang masih salah. Iya. Apalagi kalau nanti pegang-pegang sendiri, oh ini kepala. Iya. Jadi ke bidan terdekat, kalau ragu USG. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan dok, dari Bunda Dian. Dok, saya hamil 24 minggu berdasarkan HPHT, terakhir USG Rabu. Posisi janin masih sungsang, ada lilitan tali pusat 1 kali. Apakah masih aman? Apakah posisi sungsang bisa dicek dari lokasi gerakan janin? Saya nggak ngerti HPHT. Jadi gini, itu kan kita tadi sudah jelaskan, usia kehamilan di bawah 34 minggu, posisi masih bebas. Jadi misalnya hari ini di USG sungsang, coba USG besok udah beda tuh posisinya. Jadi 24 minggu itu sangat bebas. 24 minggu sangat bebas, posisi masih lari sana lari sini. Kemudian lilitan tali pusat juga di 24 minggu tuh nggak ada maknanya. Jadi karena dia masih bisa lepas. Jadi kan kalau misalnya bayangkan gini, jadi kayak apa ya, misalnya ruangan seperti ini, kemudian ada tali, kita ayunan lah di tali yang panjang gitu. Jadi kita muter satu kanan, satu kiri, tali yang panjang tadi lama-lama kan bisa muter di tangan, bisa muter di leher, yang bermakna itu muter di leher. Cuman mau diapakan, toh kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, bayi kan muter lagi deh. 24 minggu sungsang masih wajar, dia masih muter-muter terus. Lilitan tali pusat juga nggak usah dipikirkan, toh nggak bisa diapa-apain juga, kita nggak bisa ngelepasin juga gitu loh. Jadi ya berdoa aja semoga nggak ada masalah, karena dia akan lepas sendiri kok. Bisa lepas sendiri, malah bisa nambah. Lilitannya bisa 2 kali, 3 kali, tapi juga nggak ada masalah, dia akan lepas sendiri. Oke. Nah, berapa minggu sih bayi itu udah masuk ke jalan lahir, dok? Kita ini udah bahas di ini ya, serba-serbi trimester ketiga. Coba bagi ibu yang pingin lebih dalam, itu kita udah bahas di serba-serbi trimester ketiga di GTV-nya Bambi. Udah kita nih intinya 36 37 biasanya sudah mulai turun. Oke, sebentar saya tanya lagi. Sebelah kanan. Ini sih sebenarnya udah dijawab sama dokter ya. Faktor penyebab sungsang tadi karena ketuban banyak. Solusinya dok? Jadi kalau gini, itu kan tentang ketuban banyak ya. Ketuban banyak kalau bahasa awamnya itu kayak kembar air. Jadi kembar air, kalau bahasa medis kita polihidramnion. Jadi kalau mau diapakan polihidramnion, sebenarnya kita harus nyari dulu penyebabnya apa. Jadi polihidramnion atau kembar air itu bisa disebabkan karena produksi yang berlebihan. Misalnya pada ibu-ibu yang diabetes. Ibu-ibu yang diabetes biasanya produksi ketubannya terlalu banyak. Apa yang bisa kita lakukan? Diabetesnya itu kita normalkan, gula darahnya kita normalkan. Tapi ada kondisi-kondisi yang kita nggak bisa perbaiki. Misalnya kadang-kadang ketuban banyak itu karena ada gangguan di bayinya. Dia nggak bisa minum dengan baik. Apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa, memang nggak bisa diapa-apain. Mungkin kalau di rumah sakit besar kadang-kadang bisa dilakukan amniosintesis. Jadi dimasukkan jarum, dimasukkan ke dalam perutnya, kemudian ketubannya dikeluarkan sampai secukupnya, kemudian ditarik jarumnya. Itu bisa dilakukan, tapi resikonya juga bisa menyebabkan ketuban pecah. Jadi selama saya pendidikan belum pernah mengerjakan itu, tapi secara teori bisa dilakukan amniosintesis. Nah, jadi diambil cairan ketubannya. Cuman ya kita lihat sendiri nggak pernah, karena memang nggak pernah dilakukan. Oke, dok. Ini ada pertanyaan dok, kalau kehamilan sungsang itu bisa berulang nggak ya? Mungkin anak pertama, hamil pertama sungsang, hamil kedua pasti sungsang atau enggak? Kalau dibilang pasti tidak.
Kan tadi di awal kita sudah jelaskan penyebab sungsang itu macam-macam. Kalau dia penyebabnya kelainan bentuk rahim, itu akan berulang. Setiap hamil pasti akan sungsang. Tapi kalau penyebabnya misalnya karena dia kehamilan kembar, nanti ketika dia hamilnya nggak kembar ya mungkin nggak sungsang. Atau misalnya pada kehamilan dia ada tumor di miom misalnya di rahimnya, terus sungsang kemudian miomnya diambil. Nanti ketika hamil ya belum tentu sungsang. Jadi ada yang bisa berulang, ada yang tidak, tergantung penyebab sungsangnya apa. Jadi kalau penyebab sungsangnya tadi karena gangguan fiksasinya, bentuk rahimnya tidak normal, itu kadang-kadang berulang karena udah bentuknya seperti itu. Tapi kalau penyebab-penyebab misalnya kayak tadi katakanlah ketubannya banyak, ari-ari di bawah, bayi kecil, itu kan belum tentu nanti ketika hamil lagi akan ari-ari di bawah lagi, akan bayi kecil lagi. Jadi bisa ya, bisa tidak, tergantung kondisi. Oke, iya ya. Bentar, Dok. Saya lagi sortir ini sesuai dengan topiknya kita. Coba yang ini, Dok ya. Dok, kalau memang sudah 35 minggu, posisi sudah masuk panggul. Bayi juga posisi sudah masuk panggul. Bayi juga tetap posisi gitu sampai lahir kah? Kalau udah 35 minggu. Ini Itu sama tadi nggak? kan sungsang nggak? Ya, Iya. ini pertanyaan sungsang atau tidak? Iya, makanya agak ambigu ini, Dok, kalau ini. Jadi intinya gini, kalau biasanya kalau 36, 37 kepala sudah masuk, biasanya udah nggak muter-muter lagi. Jadi tinggal tadi di bawah jalan aja, atau naik turun tangga biar cepet kepalanya turun gitu. Tapi kalau sungsang 35, 36 minggu ya akan tetap sungsang biasanya. Oke. Dok, ini yang tadi boleh posisi sujud itu tadi itu mulai boleh dilakukan mulai hamil berapa minggu, Dok? Biasanya kalau saya sih di 30 mingguan, 30 minggu ke atas. Tapi tergantung ini juga, diskusikan dulu sama dokternya. Karena biasanya kan kalau kita OSG sungsang, oh ini penyebabnya ari-ari di bawah. Ngapain dia mau sujud juga, nggak ada manfaat juga gitu loh. Jadi kalau misalnya oh ini masih bisa, ini ibu coba, ini nggak ada ari-ari, nggak nutup, kemudian nggak ada sama ini, ya nggak apa-apa, coba aja sujud-sujud, nanti kita lihat kepalanya turun atau tidak. Tapi kalau misalnya ada faktor yang kira-kira nggak bisa diubah, ya sudah dijalanin aja. Tapi kalau umumnya sebelum 30 minggu itu umumnya kayak 25, 28 itu nggak ada manfaat. Nggak ada manfaatnya. Oke. Jadi ya, kecepatan, gitu. dibayangkan berbulan-bulan gitu soalnya. Berbulan-bulan ibu nungging terus ya bosen gitu loh. Jadi saya tidak nganjurkan untuk kehamilan masih muda, 30 ke bawah sungsang biarin aja. Jadi bayi itu akan mencari posisi nyamannya. Jadi apa yang ternyaman bagi janin ya itu yang terbaik. Nah, saya juga sering misalnya gini, kalau kita naik kereta api nih, kemudian kita lihat orang duduk, ada nggak yang cara duduknya sama? Ketika sama-sama tidur nih, ada yang tidurnya enak gini, ada yang tidur sampai ke bawah, ada yang kakinya diangkat ke atas. Setiap orang pasti akan cari posisi nyamannya. Jadi kalau misalnya sungsang juga seperti itu, dia udah 34 minggu tetap sungsang, nyamannya bayi itu sungsang. Datang kita otak-atik. Orang lagi tidur di kereta api, lagi enak-enak kaki di atas, kita bangunin, marah dia. Jadi ya udah biarkan alami aja. Bayi akan mencari posisi ternyamannya. Kemudian 70-90% fisiologis. Jadi nggak diapa-apain, nggak usah sujud, nggak macem-macem. Kepala kalau turun, nggak diapa-apakan. Kalau waktunya lahir. Nggak bisa ditunda, lahir besok. Diempet dulu nggak bisa gitu. Jadi alami. Jadi hanya 10-20% aja yang patologis, itu yang tadi, yang sungsang, bekas sesar, macam-macam gitu. Jadi lebih rileks, jangan terlalu. Kita ini kan kebanyakan tegang gitu loh. Jadi begitu dikatakan sungsang udah panik dulu, udah stres. Yang jadi masalah bukan sungsangnya tadi, stresnya dia ini yang jadi ibunya ya, malah yang jadi problem malah. Ya, dari Bu Laila Afifah, idealnya berapa menit supaya sujudnya? Sujudnya kita nggak ada pakai patokan menit sih Bu, senyamannya aja. Jadi senyamannya aja, karena kalau sujud terlalu lama juga biasanya pusing, karena kan darah kotanya meningkat, biasanya
pusing si ibunya. Jadi senyamannya aja. Kalau udah pusing ya udah stop. Jadi nggak ada batasan berapa menitnya, senyamannya aja. Berapa kali pun nggak ada batasannya. Kalau saya biasanya suka nganjurin pas sholat aja. Setelah selesai sholat, tambahin aja sujud-sujud sebentar. Nanti kayak udah aktivitas biasa aja. Jadi nggak ada berapa kali sampai berapa menitnya, enggak. Senyamannya aja. Oke. Ini ada pertanyaan, Dok. Saya pernah keguguran 4 kali, tinggi badan kurang dari 145. Kata bidan di klinik bisa lahiran normal. Menurut dokter kira-kira bagaimana? Terlanjur ini ya. Ini ya, Dok ya. Harus dicek dulu ya. Terlalu luas ininya. Ini kita belum tahu dia hamil apa enggak. Kan ceritanya dia kan ceritanya keguguran 4 kali. Tinggi badan 145. Hamil enggak? Iya. Sama sih, Dok, kayak di Bambi. Mbak, saya mau tanya-tanya dulu, tapi saya belum hamil dan saya juga belum menikah, tapi udah tanya-tanya dong ke Bambi. Sama, Dok. Jadi kecepatan nanyanya. Iya, karena saking senangnya lihat Bambi, ini jadi tanya-tanya duluan. Ini saya mau merencanakan, Mbak, gitu, tapi belum nikah gitu. Bentar, Dok. Sini sudah. Ini saya tanya yang bukan topik kita, nggak apa-apa ya, Dok ya? Apa? Dok, saya udah 39 minggu, HPL saya 2 Juli. Ini kalau belum keluar lagi setelah 2 Juli, saya harus periksa secepatnya atau nunggu lagi, Dok? Ini juga sebenarnya kalau lebih detail kita sudah pernah bahas di serba-serbi trimester ketiga. Coba lihat di IGTV-nya Bambi. Tapi kurang lebih gini, jadi kalau taksiran persalinan itu menunjukkan 40 minggunya. Jadi kalau kita tanggal 2 Juli, berarti 40 minggunya tanggal 2 Juli itu. Jadi kalau sampai tanggal 2 Juli belum lahir, USG untuk melihat kondisi ketubannya masih aman atau tidak. Jika kalau ketubannya bagus, posisi kepalanya bagus, kita masih bisa menunggu sampai 41 minggu. Jadi tindakannya USG dulu. Nah, dari USG itu baru ditentukan bisa ditunggu atau tidak. Kalau misalnya perlu dikasih perangsang atau tidak, ataukah harus sesar. Jadi penentuannya di situ. Jadi USG aja sih yang paling ini. Assalamualaikum, Dok. Anak kedua saya sesar karena plasenta previa. Sekarang hamil ketiga dari jarak 5 tahun. Alhamdulillah sekarang posisi bayi normal. Apakah saya boleh melahirkan di bidan? Tadi kita udah jelaskan, bidan cuman boleh menolong persalinan fisiologis. Bekas sesar, sungsang, ketuban pecah, bayi kecil, hipertensi. Pokoknya kalau ada sesuatu, itu bukan masuk fisiologis. Jadi harus bekas sesar itu termasuk itu ya, Dok? Patologis. Bekas sesar itu patologis. Persalinan patologis. Persalinan patologis itu seperti yang saya jelaskan tadi, persalinan patologis itu bisa dilahirkan secara normal, bisa dengan sesar, tapi tidak boleh di bidan. Jadi harus di rumah sakit. Mungkin VBAC kapan-kapan kita kita bahas khusus karena kecenderungan sekarang kan karena sesarnya banyak, otomatis ibu-ibu yang pernah sesar akan hamil lagi. Tentunya kan pengen nanti bisa normal apa tidak. Kita belum pernah bahas ya kalau tentang belum ya. Nanti kalau memang pertanyaan banyak tentang itu nanti kita bahas tersendiri tentang VBAC karena ya memang kebanyakan sekarang udah kebanyakan sesar ya, banyak ibu-ibu yang sesar otomatis itu jadi problem lagi nanti ini bisa lahir normal apa tidak, berapa kali sesar boleh, macam-macam nanti kita buat ini sendiri deh rasanya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bunda Endang. Dok, saya hamil 32 minggu posisi sungsang. Lagi disuruh nungging, kira-kira bisa dicek lagi posisi berapa minggu ya, Dok? Jadi kalau udah ini 32, ngecek lagi ke dokternya berapa sebulan berikutnya atau 2 minggu berikutnya? Kalau 32 minggu, kalau paling cepat kita bisa evaluasi di 3-4 minggu. Tapi kalau misalnya nggak mau ini 3 minggu atau 4 minggu, jadi di 36 aja sekalian. Jadi nggak terlalu beda kan, kalau misalnya bisa 2 minggu paling cepat, paling lama 1 bulan. Oke, ya. Soalnya karena tadi penjelasannya dokter udah jelas banget, ini jadi pertanyaannya banyak yang bukan sungsang lagi nih. Oh ini bentar.
Coba dok ya. Saya sekarang hamil 36 minggu, posisi di USG, posisi masih sungsang dan disarankan sesar. Sedangkan HPL saya masih 4 minggu lagi. Apakah posisi bayi 36 minggu masih bisa berputar? Oh, tadi udah dijawab ya dok ya, sudah agak susah berputar ya dok. Cuman tetap berusaha aja, siapa tahu nanti tiba-tiba bayinya tiba-tiba muter ke bawah. Tapi itu secara teori sudah tidak bisa, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Seperti saya katakan tadi, saya pribadi ada beberapa kasus yang kita rencanakan SC, begitu kita evaluasi di 3839 ternyata kepala di bawah. Jadi banyak berdoa, kemudian usaha tetap jalan terus. Nanti kita evaluasi. Jadi biasanya kalau saya pribadi sih baru merencanakan sesar itu di 38 minggu. Kalau di 36, 37 masih kita kasih kesempatannya, Bu, semakin sering. Jadi kalau kemarin cuman rumah sendiri yang dipel, sekarang ayo masjid dipel sekalian. Rumahnya dokter mungkin ya. Ayo sekarang. Jadi ini tempat praktek Bu, dipel sekalian Bu gitu. Jadi. Oke dokter, ini ada pertanyaan nih dok. Saya hamil 7 bulan, dari awal kehamilan perut atas sebelah kiri selalu sakit. Itu kenapa ya dok? Bahaya atau enggak? Ini harus di USG ya dok mungkin ya? Jadi ada pertanyaan yang kita bisa jawab, ada pertanyaan yang kita butuh pemeriksaan dulu. Kita periksa dulu, ini kenapanya baru bisa kita menentukan. Jadi makanya kenapa kalau di medis, di kedokteran itu tidak semua kita bisa online. Jadi ada juga tetap harus kita periksa dulu, oh ini kenapa, jadi nggak semua. Tapi biasanya kalau pada orang hamil itu kan memang ada ada perubahan pada bentuk perut. Jadi perut ibu itu kan banyak organnya di situ, ada lambung, ada hati, ada macam-macam. Ketika rahim membesar dia akan menekan organ-organ di sampingnya. Makanya keluhan yang paling sering itu untuk bagian depan, kandung kemih, pipis sebentar-sebentar, kadang-kadang malam nggak bisa tidur karena bentar-bentar pipis, buang air besar terganggu. Kemudian kalau ke bagian panggul bawah juga biasanya sering nyeri, punggung belakang juga sering nyeri. Kalau ke atas dia menekan bagian lambung. Akibatnya apa? Sering nyeri di bagian ulu hati. Kadang-kadang mual muntah juga ada. Kemudian kayak masuk angin. Jadi keluhan-keluhan itu masih wajar. Karena tadi didesak. Jadi kalau biasa kita baris berbaris, rapi. Kemudian tiba-tiba ada orang yang membesar, gemuk. Kemudian dia akan mendorong orang-orang yang sekitarnya. Otomatis kan dia nggak nyaman nih yang samping-samping ini yang tadi dia bisa berdiri, udah kedesak dikit-dikit kan nggak nyaman. Jadi ketidaknyaman orang-orang sekitar ini yang menimbulkan keluhan-keluhannya tadi. Jadi kebanyakan normal, tapi apakah yang ibu tadi normal apa tidak ya? Kita nggak bisa memastikan karena tidak periksa gitu. Oke dokter, ini sudah hampir 1 menit terakhir. Ini banyak banget pertanyaan yang kalau lahir pertama, lahir kedua sesar, lahir ketiga bisa normal nggak? Ini banyak banget. Mungkin next kita bisa bikin topik sendiri nih dok ya. Karena banyak banget yang tanya itu, saya lihat banyak banget yang tanya itu semua gitu. Soalnya kalau yang tentang posisi sungsang pada bayi ini, kayaknya dokter Rizal udah menjelaskan secara rinci banget tadi di awal. Jadi kalau bunda-bunda yang baru join, nanti kita akan upload video ini di IGTV, jadi bunda-bunda bisa ngeliat semua dari awal gitu. Karena penjelasan dokter Rizal tadi dari awal, kenapa posisi bayi bisa sungsang itu udah jelas banget. Terus gimana mencegahnya juga sudah. Terus bisa lahiran normal atau enggak, nah itu tadi juga sudah terjawab di awal-awal gitu. Oke, dokter, saya terima kasih banyak. Ini next 2 minggu lagi kita akan live lagi bareng dokter Rizal. Terima kasih banyak dokter. Ya. Semoga ibu-ibunya nggak bosan nih. Kamu wajahnya wajah dokter Rizal aja nih, nggak ada wajah lain tar. Enggak lah, nggak bosan dong. Buktinya masih selalu kalau kita live selalu yang tanya langsung banyak banget gitu. Meskipun ini yang tanya-tanya ini juga sudah mulai banyak yang di luar topik. Nanti kita akan bikin sendiri topik-topik berikutnya gitu ya. Kak Sarah tadi yang udah dijelasin sama dokter Rizal tadi udah gamblang banget gitu. Oke, dokter, saya terima kasih banyak di malam-malam gini diganggu, istirahat, digangguin. Oh ya, selamat ulang tahun, Mu. Tadi mau ngucapin lupa. Selamat ulang tahun buat Bambi Collection ya.
Yang keberapa? Iya, Ke dokter. Yang ke 6 enam ya? dok. Iya, mau masuk Acaranya SD apa ini? dok. Ini acara apa nih ulang Acaranya tahunnya? ya ini karena ada corona gini, jadi kita nggak bisa mana-mana. Biasanya kalau ulang tahun gini kita biasanya ada outbound atau pergi keluar kota bareng tim semua gitu. Cuman karena ada corona gini ya udah stay at pabrik aja gitu. Iya deh. Lagian Surabaya sekarang lagi serem-seremnya. Iya, Jadi masih PSBB untuk di Bambi sendiri gitu. iya, lebih aman jaga diri aja lah sekarang karena kita nggak tahu nih dosen saya aja udah 3 yang kena termasuk kepala bagian dan di Surabaya juga Rumah Sakit Sutomo sudah tidak menerima lagi ibu hamil yang COVID. Rumah Sakit Airlangga juga sudah tidak menerima, udah penuh banget. Jadi sekarang ya pinter-pinter jaga diri lah sekarang. Jadi cuma kita yang bisa melindungi diri kita. Jadi karena corona ini nggak kelihatan, musuhnya nggak jelas. Jadi Iya, ya pinter-pinter lah. Jadi stay safe aja. stay safe aja ya. Hmm. Oke. Terima kasih banyak ya Dokter Rizal. Ya, Sampai ketemu sama-sama lagi Mbak. Ya, berikutnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gitu aja live kita kali ini. Terima kasih banyak semua. Kalau nanti yang barusan gabung nanti bisa tonton lagi di IGTV-nya di Bambi. Kalian bisa lihat penjelasan Dokter Rizal tadi udah lugas banget. Oke, terima kasih banyak. Tetap stay safe, tetap jaga kesehatan, tetap social distancing. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di live berikutnya. Assalamualaikum.